kita belajar ini unit R600 refrigerant R600. Kita coba semalam dengan 290 sama-sama hidrokarbon, nggak mampu, panas, terlalu high pressure dia, jadi ampere tinggi. Jadi mau tak mau kita kembaliin, jangan terlalu banyak, kecil aja, ntar olinya keluar. Dibuang dulu. Jadi R600 kita isi dengan R290 tidak bisa, nggak mampu ya, dikarenakan tekanan R290 itu tinggi. Jadi mau rata tapi ampere udah tinggi, jadi kami buang dulu R290 nya dulu. Kelasannya mana, Hari? Samping itu kita coba dikuras dulu. Jadi untuk penanganan hidrokarbon, dikarenakan ini lasan kita mau copot, ini harus kita vakum dulu ya. Kita harus vakum dulu, jangan langsung dilas, nantinya nyembur. Risiko untuk baik ke barang orang atau ke keselamatan diri kita. Kita harus vakum dulu. Set, keluarin vakum set ya. Coba cari selang vakum dulu. Baru sesudah itu harus dilakukan pengelasan. Jangan main las copot aja. Kita harus lakukan vakum dulu. Selangnya 1 kopi aja dulu, ini 40. Jadi kalau kita nggak vakum, resiko kita tersambar api. Lihat, ini kita vakum dulu sesaat biar hidrokarbon di dalam sistem keluar. Jadi kita boleh main api. Kebetulan evaporatornya ada 2 ini, satu unit ini ada 2 evaporator. Di sini kita belajar. Ini akan dicoba kita flushing dulu nih. Flushing, ganti filter. Soalnya semalam dicoba dengan R290, saljunya bagus tapi ampere tinggi, jadi kami hentikan. Tadinya unitnya R600 diganti diganti dengan gas LPG, dinginnya nggak nyampe ke bawah, pembekuan kurang maksimal. Jadi dapat 1/3 cuman, soalnya evaporator 2 unit ya, evaporatornya 2. Oke, kita lanjut dulu untuk pencopotan, mau pemasangan kuras evaporator. Jadi kita sudah boleh kita las ini. Jadi sekalipun kita pakai las ini, las apa? Las oksigen. Jadi nggak ada api, nggak ada semburan api. Jadi usahakan saja masih ada bekas api. Apalagi kalau ada di dalam, tidak kita nggak vakum. Tadi apa kejadian? Blubuk kita yang dihantam oleh sambaran api. Oke. Untuk rekan-rekan ya, jadi ini terlalu pendek pemasangan ini, tadi bekasnya ada tandanya, ini terlalu pendek masuknya. Jadi waktu kita copot, untuk resiko mampat di ujung kapiler ada. Ini contohnya, kita copot saja tadi, yang satu masih, yang satu buntu. Kenapa? Kena panas perak, lelehan perak. Jadi usahakan masuk filter lebih panjang, minimal 2 cm lah, supaya tidak buntu.
Nantinya kalau kita nggak teliti di sini kerjaan kita bolak-balik, yang satu bagus, yang satu enggak. Jadi diusahakan masuknya filter ini masuknya ujung kapiler ini ke filter 2 cm. Nanti kami unjukin bagaimana. Nah nih, di dalamnya keras ini, berarti dia ngalir dia ke dalam. Lelehannya tadi mencair ke dalam, harusnya kan empuk. Gitu. Bagus. Ini berarti di sini ini panjang nih, keras. Udah. Ini dilanjut pekerjaannya. Dikarenakan kita mau kerja tuntas, kita akan kuras dulu evaporator yang 2 ini. Kebetulan kawan punya MC22. Jadi MC22 ini lebih bagus kita manfaatin untuk kuras. Kenapa? Hidrokarbon ini adalah zat pembersih nomor 1. Ayo kita balik, dasar dituang, ditunggingin ya masuknya, jadi biar liquid masuk. Nah ini keluar dua-duanya, coba cari itu, cari kaleng aqua dikit satu, dibuka gede, tunggingin. Iya, jadi supaya liquidnya masuk, liquidnya yang ini. Jadi kita pakai tabungnya benar R22 tapi isinya MC22. Ini bagus. Kocok set. Nah, tuh keluar deh. Baru satu yang lancar. Satu lagi belum. Nah, ini udah keluar dua-duanya. Oke, kalian jangan main air ya. Oh, tuh. Kalian jangan main air, jangan main api. Udah set, tutup set. Ini oli yang ada di evaporator disodok langsung sama ini. Biarin aja dulu. Disodok langsung oleh hidrokarbon. Hidrokarbon ini dikarenakan dia liquid, daripada kita pakai R11, kita lebih bagus pakai MC22 ini atau hidrokarbon. Ataupun rekan-rekan nggak punya ini, pakai LPG pun boleh. Tapi pastikan LPG-nya bersih tabungnya. Kadangkala LPG itu di dalamnya ada kotoran. Kan dia tidak melakukan vakum, ngerinya ada lumpur, air atau apa, kita masuk malah lebih parah lagi. Tapi kalau hidrokarbon MC22 itu hasil pengurasan lebih bagus, dia ada tekanan, kita pun nggak perlu pakai zat pendorong. Kalau kita punya nitrogen malah lebih bagus. Jadi dikarenakan ini membantu rekan-rekan bagaimana cara kuras. Kalian latihan dia ini. Ini bos gede juga cupanya dia nih. Ini cerita punya cerita, LPG diisi kemarin, jadi evaporator tidak rata. Sekarang ini kita lakukan dan saya coba dengan 290, tidak dinginnya hampir rata tapi ampere udah tinggi, jadi sayang. Jadi kami buang dan kami coba, kami isi dengan R290, R600. Kenapa R290 itu tekanan high pressure-nya tinggi, sekalipun dinginnya lebih tajam daripada R600. R290 bisa minus 900, minus 41. Dia hampir sama dengan 404, dengan R22 dia hampir sama. Tuh, mantap. Kalau gitu lancar itu. Mantap kan? Biarin aja sampai habis. Kita kan nggak perlu pakai pendorong lagi. Kenapa tadi dia kocok, disuruh balik kan liquid yang masuk. Liquid masuk itu
Kalau gas aja kita masukin kan nggak ada cairan itu, ada oli di dalam atau kotoran, pakai apaan nyodoknya. Ini dikuras, hasil kurasan pakai apa, MC22 tuh, kotornya tuh, olinya ini udah lancar. Lancar dua-duanya. Jadi untuk kuras kulkas ini paling bagus hidrokarbon, karena hidrokarbon itu adalah zat pembersih yang paling bagus. Kalau rekan-rekan pun mau pakai LPG boleh, tapi pastikan LPG-nya, tabungnya yang bersih. Kadangkala di dalam itu kan ada, kalau kita ini ada kotoran di dalam, soalnya kan proses pengisian itu nggak melalui vakum, jadi resiko takutnya ada lumpur, ada apa, kita mau kuras malah makin parah jadinya. Boleh-boleh aja, tapi pastikan aja itu zatnya bersih. Jadi kebetulan ini teman dia punya MC22, ini garansiannya udah nggak sanggup, nggak tahu lah, minta bantuan. Jadi padahal kerjaan ini udah lama juga nggak dikerjain, ini kita bantu supaya konsumennya tidak nelpon melulu. Itulah hasilnya tadi tuh, hasil kotoran kurasan pakai hidrokarbon atau musikul. Pemasangan kapiler tadi kan ketahuan pendek ya, sekarang ini jangan sampai kita, minimal 2 cm lah kita masukin ke dalam, 2 cm. Ini dikarenakan evaporatornya 2, jadi kapilernya 2 juga. Nah ini panjang ya, jangan pendek, ini panjang, jangan pendek, untuk melakukan sambungan ini. Nah, ini kan kalau udah ini kita lakukan pengawasan. Nih blendernya kecil, nggak biasa lasan kecil ini. Nah masih mati dia. Terus pengawasan jangan di kapiler ini. Jadi nih, jadi di filter kita panasin, arahin keluar, jangan arah ke dalam. Kalau ke dalam nantinya filter ini ada silika gel, ntar hangus, mubazir. Ini apinya nggak biasa megang lasan kecil, ini udah nggak kagok jadi ngelasnya. Nggak alat kita sih, ini teman teknisi minta tolong. Nih, kalau udah masih membiru ini indikasi masih ada kebocoran. Oke, udah aman. Nah, biarin ditunggu dingin dulu. Jadi kita nggak boleh begini, kita flushing, kita pipa sesan kita hidupin supaya ini nggak boleh. Kenapa? Udara kita mengandung uap air, udara itu akan masuk ke kompresor, dan kompresor akan banyak uap air nantinya. Pasti akan terjadi waktu pengisian nantinya mampat. Pasti itu sering terjadi, mampat di hidup dingin sebentar terus buntu, dingin sebentar terus buntu. Ntar aja loh, nih panas nih, kepegang lagi ntar penyakit lagi. Setelah dipasang semua, kita lakukan vakum
kalau ada kita pakai vakum mikron ini lebih bagus, itu lebih akurat. Jadi dalam proses vakum itu tidak ada waktu jamnya, penting hasilnya. Hasilnya kalau kita pakai vakum mikron minimal 1000. Kalau 1000 uap air sudah dikatakan sudah tidak ada. Kenapa suka terjadi mampat-mampat dalam pengisian kulkas? Dikarenakan uap air di dalam sistem masih ada. Ini kita coba, ini kita lakukan vakum. Tuh, bagaimana hasilnya nantinya? Kita tunggu apakah terjadi mampat atau tidak, dikarenakan kita melakukan proses vakum dengan vakum pump. Seharusnya tidak terjadi kalau vakumnya benar-benar maksimal. Hasil R600A bagus, ratanya dinginnya bagus. Coba dimatiin dulu, sorry. Cabut aja. R600A hasilnya setelah dilakukan pengisian. Kalau udah rata begini pasti es jadi beku, kedinginan akan maksimal. Tapi kalau seandainya separuh aja pastinya sistem tidak bagus. Oke, terima kasih, hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. R600 tidak bisa kita isi dengan R290, harus ke R600A lagi.